Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hebat, saudara, tidak salah kalau saudara like dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu percaya hari ini firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan memberkati kami, firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang dalam kehidupan kami. Masuk ke dalam hati kami, tinggal di dalam kami dan berbuah lebat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Menyambut hari yang baru, saudara. Sedikit lagi kita akan masuk era new normal. Hari yang baru, kebiasaan baru, juga semua yang baru. Dan Tuhan ingatkan kepada saya sebuah firman Tuhan yang akan memberkati kita, mempersiapkan kita supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya akan pertolongannya. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saudara. Di sini dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, tema hari ini, heranlah ia. Yesus memandang perwira ini, melihat perwira ini, mendengarkan permohonannya untuk hambanya yang sedang sakit, saudara. Sedang dalam kondisi sakit parah. Bahkan Alkitab katakan hampir mati. Berarti perwira ini mendapatkan tantangan, mendapatkan sebuah tekanan yang berat dalam hidupnya. Karena dia begitu mengasihi bawahannya. Dia bukan perwira sembarangan. Karena dia perwira yang begitu mengasihi bawahannya, bertanggung jawab, dan ingin bawahannya ini segera sembuh. Dia mengeluarkan semua yang dia miliki, saudara. Waktunya, tenaganya, uangnya, bahkan semuanya diberikan kepada hambanya ini untuk kesembuhannya. Dia mencari cara, mencari obat, mencari tabib, mencari dokter. Semua usaha sudah dilakukan, tetapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan buat hambanya ini, saudara, buat bawahannya. Dan dia datang kepada Yesus. Saudara, apa kata Yesus kepadanya? Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Yesus menghargai perwira ini. Yesus tahu bahwa perwira ini sudah berjerih lelah mencarinya, berusaha untuk bertemu, bahkan berbicara kepadanya. Yesus menghargai jerih payahnya. Saudaraku yang kekasih, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakannya, bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, waktu kita, tenaga kita, dana, bahkan semua kemampuan kita tidak pernah sia-sia. Karena semuanya itu dilihat oleh Yesus. Tuhan melihatnya dan Tuhan menghargainya. Saudaraku, bagaimana kalau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, menghargai semua jerih payah anak-anaknya? Pasti luar biasa. Pasti akan keluar kata-kata yang indah, kata-kata pujian darinya untuk anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih, apa jawaban dari perwira ini? Ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, aku akan datang untuk menyembuhkannya, untuk menyembuhkan hamba yang sakit itu. Di sini dikatakan, saudara, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Yesus tidak menyangka perwira ini menjawabnya. Perwira ini mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Itu adalah imannya. Itu adalah isi hatinya. Itu adalah ketulusan kejujurannya. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita hanya ada kejujuran, hanya ada ketulusan, hanya ada hati yang berharap berserah kepadanya. Ada iman yang terarah kepadanya. Ada sukacita yang besar karena kita melihat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat perkataan kita, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman kita. Sampai di mana iman kita, sampai di mana kepercayaan kita, sampai di mana harapan kita, sampai di mana doa kita. Sekalipun kita dalam keadaan berat, sekalipun kita dalam keadaan menderita tekanan yang berat, sakit, penyakit, wabah, penyakit, tetapi iman di dalam hati kita tetap terarah kepadanya. Harapan doa kita tetap kepadanya. Kita tetap minta pertolongannya. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat senang dengan orang yang tetap kuat, tetap bertahan, tetap setia, tetap mengandalkannya dalam segala kondisi. Kalau dalam keadaan kondisi enak, kondisi yang aman, kondisi yang tentram, kondisi yang senang, gampang orang bersukacita, saudara. Dan pasti kita akan bersukacita karena kondisinya enak, lagi sehat, lagi banyak berkat, lagi karirnya menanjak, sedang dapat pekerjaan baru, sedang semangat-semangatnya. Sukacita luar biasa, itu mudah sekali, saudara. Tetapi ketika kondisi tidak mengenakan, kondisi terbalik, tidak seperti yang kita harapkan, apa perkataan kita kepada Tuhan? Apa hati kita? Apa harapan kita? Apa doa kita? Apa iman kita, saudara? Apakah ada iman di dalam hati kita? Firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Saudaraku, Tuhan lihat iman kita di saat tekanan yang berat, di saat penderitaan yang berat. Di situ kekuatan kita diuji. Di situ kita akan keluar sebagai emas yang murni, bahkan lebih bercahaya lagi. Kalau kita bertahan, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang mampu bertahan dan mampu melewati semuanya, saudara. Tuhan senang dengan orang yang bertahan, orang yang percaya kepadanya, orang yang memanggil namanya. Perwira ini memanggil Yesus, berusaha bertemu, mencari Yesus, dan Yesus menghargainya. Hari ini kita mau mencari Yesus, kita mau berjuang untuk melihatnya, kita mau berdoa, kita mau bertahan. Sekalipun masalah, sekalipun beban kita, tekanan berat, bahkan semua penyakit ada di sekeliling kita, kita tetap mau bertahan, saudara. Kalau kita bertahan, ini yang Tuhan akan katakan kepada kita. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan dari barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang kekasih, Yesus heran luar biasa
karena mendengarkan semua perkataan perwira itu, dia tahu bahwa di hadapannya ada orang yang begitu luar biasa, iman yang hebat, iman yang luar biasa, hati yang besar, bahkan pengorbanan yang besar. Yesus menghargainya, Yesus memujinya di hadapan semua murid-muridnya dan semua orang banyak. Dia memuji iman yang luar biasa ini. Tidak pernah dia jumpai sekalipun di tengah orang-orang Israel. Dan apa kata Yesus yang begitu luar biasa hari ini? Menjamah perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, Yesus menjawab. Yesus langsung memberikan semua yang terbaik buat hamba perwira ini. Yesus menyuruh pulang perwira itu, dan ketika dia sampai di rumah, maka dia sudah melihat bahwa hambanya itu sudah sembuh. Saudaraku yang kekasih, mujizat terjadi ketika ada iman, ketika ada pengharapan, ketika ada kesetiaan, ketaatan di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora, di tengah angin badai, di tengah semua yang berat. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan diberikan, sukacita Tuhan diberikan, semua yang terbaik diberikan kepada anak-anaknya. Hari ini Tuhan berikan perkataannya, mujizatnya, kasihnya, jawaban doa buat anak-anaknya yang berharap kepadanya, buat saudara yang percaya, buat saudara yang beriman, buat saudara yang bertahan, buat saudara yang saat ini merindukannya. Tuhan menjawabnya, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan, perkataan Tuhan penuh dengan kuasa, perkataan Tuhan penuh dengan mujizat. Hari ini kami yang percaya, kami menyerahkan semua masalah pergumulan kami. Kami tahu hari ini mujizat Tuhan terjadi, perkara besar terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan keselamatan. Haleluya. Amin.